Mengawali segmen ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto resmi mengirimkan surat presiden yang berisi nama Desri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Senin awal pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa supres tersebut berisi nama calon Gubernur Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saat ini, kekosongan posisi Gubernur Bank Indonesia diisi oleh Desri Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Prasetyo mengatakan telah menyerahkan 3 supres ke DPR. Pertama yaitu tentang calon definitif Gubernur Bank Indonesia. Yang kedua berisi tentang nama calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan supres ketiga berisi nama calon-calon duta besar untuk negara sahabat. Namanya tunggal, ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Desri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasko, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres. Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi gubernur karena jumlahnya kan berkurang 1. Yang kedua adalah surpres komisioner OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Jadi itu yang dapat kami laporkan, sekalian rapat koordinasi sekaligus kami menyerahkan surpres secara resmi kepada DPR untuk selanjutnya kami serahkan mekanisme ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nama Desri Damayanti sudah melalang buana di sektor perbankan, pasar modal, akademik, hingga lembaga penjamin simpanan sebelum bergabung di Bank Indonesia. Sebagai ekonom senior, penunjukan Desri sebagai Gubernur Bank Indonesia dilakukan di saat dirinya menjabat sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Desri merupakan lulusan sarjana Universitas Indonesia dan Master of Science dari Cornell University New York. Sebagai akademik, Desri telah melakukan penelitian di sejumlah universitas di dalam maupun luar negeri. Mulai tahun 2005, Desri berkiprah di Lembaga Keuangan Plat Merah, anggota Dewan Komisioner LPS hingga Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Pemerintah menargetkan peraturan presiden atau Perpres terkait potongan 8% bagi pengemudi transportasi online atau driver ojol akan rampung pada pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, saat ini Perpres tersebut masih dalam tahap finalisasi. Prasetyo menyebut dalam Perpres tersebut, status ojol tak lagi menjadi mitra transportasi online melainkan UMKM. Secara terpisah, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa ada sejumlah nilai plus yang diterima ojol seusai berubah menjadi UMKM. Di antaranya yakni fleksibilitas waktu, bakal mendapat paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM hingga mendapat kesempatan untuk berwirausaha. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur ketentuan dengan skema bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator. Aturan itu sudah berlaku sejak 1 Juli 2026. Dikatakan aturan tersebut nantinya masuk dalam Perpres ojol. Selain mengenai skema pembagian hasil, Perpres itu juga akan mengatur mengenai layanan pengantaran barang dan makanan. Meski demikian, Perpres ojol ini belum mengakomodasi layanan angkutan penumpang mobil atau ojol mobil. Perluasan aturan baru akan menyasar layanan pengantaran barang dan makanan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buka suara soal isu Masjid Istiqlal yang masuk dalam ekosistem Bursa Efek Indonesia melalui wakaf dan sedekah saham.
Hal ini seiring potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai 181 triliun rupiah per tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fauzi mengatakan, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan di internal OJK. OJK akan mengkaji aspek pengelolaan dana serta menentukan sektor pengawasan yang relevan apabila diperlukan landasan regulasi khusus. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, konsep filantropi Islam berbasis pasar modal sejatinya telah berjalan melalui sejumlah aplikasi perdagangan saham syariah. Menurutnya, investor selama ini sudah dapat menyalurkan dana wakaf maupun sedekah melalui ekosistem pasar modal syariah. Sebelumnya, PT Majoris Asset Management bersama Istiqlal Global Fund di bawah Badan Pengelola Masjid Istiqlal resmi memperkenalkan program wakaf saham Istiqlal pada Desember 2025. Inisiatif wakaf produktif tersebut mengintegrasikan prinsip syariah dengan mekanisme pasar modal untuk memperluas akses masyarakat dalam berwakaf.